Anda kembali di patroli bersama saya Astransyah di kasus wanita di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang jasadnya dicor hingga satu orang pengendara ojek online tewas saat unjuk rasa jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Wanita 27 tahun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tewas dibunuh kekasihnya. Secara sadis jasadnya dicor ke dalam sumur. Wanita bernama Nurminah dilaporkan keluarga sudah 2 pekan menghilang. Lokasi penemuan jasad diperoleh dari keterangan kekasih korban yang mengaku telah membunuh calon istrinya. 9 jam proses pembongkaran, jenazah korban berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Hasil pemeriksaan, pria 31 tahun itu mengaku menembak korban dengan senapan angin hingga akhirnya tewas. Diduga karena cemburu. Tersangka kini mendekam di penjara dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Kesal suami tak memberi nafkah jadi dalih seorang ibu di Kabupaten Sarmi, Papua habisi nyawa bayinya. Bayi laki-laki berusia 3 bulan dianiaya lalu dikubur dalam kondisi masih berpakaian lengkap sambil mengulum empeng. Keberadaan jasad bayi diketahui setelah keluarga melaporkan ibu bayi ke polisi. Ibu 3 anak itu awalnya mengatakan bahwa bayinya hilang diculik. Namun, keterangannya dinilai penuh kejanggalan. Wanita itu kini dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Suasana salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah mendadak mencekam. Seorang pemuda tiba-tiba menikam imam salat. Aparat Polres Morowali Utara yang menerima laporan warga segera mengamankan pria berusia 27 tahun itu. Dari pemeriksaan, diduga pelaku nekat menikam korban hanya karena ditegur memakai sandal saat masuk masjid. Sementara hasil tes urin, pelaku positif menggunakan narkoba. Kini tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Video amatir merekam saat kendaraan taktis Brimob hendak membubarkan massa di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam. Naas, sejumlah orang tak bisa menghindar hingga akhirnya terlindas. Akibat insiden tersebut, 1 orang pengendara ojek daring bernama Afan Kurniawan tewas terlindas. Pihak Polri menyampaikan permohonan maaf dan berjanji menanggung kebutuhan keluarga korban. Buntut dari insiden, 7 personel Brimob yang berada di dalam kendaraan Barakuda telah diamankan guna kepentingan penyelidikan. Sementara jenazah Afan dimakamkan Jumat siang di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Berangkat dari rumah duka, sejumlah rekan sesama pengendara ojek daring mengiringi mobil yang membawa jenazah. 2 warga negara Tiongkok yang jadi tersangka komplotan pencuri dibekuk polisi ketika mencoba kabur ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sayangnya, 1 rekan mereka yang membawa barang curian sudah kabur menuju Guangzhou. 3 warga negara Tiongkok tersebut terekam CCTV mencuri di rumah mewah di Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten. Saat itu, rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Mereka menggasak perhiasan dan uang tunai senilai 4,5 miliar rupiah dan kabur menggunakan taksi. Para tersangka terancam pasal pencurian dengan pemberatan pidana maksimal 7 tahun penjara.